Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan kembali pembahasan soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor yang ada di profil dashboard saya. Tetap semangat dan tak kenal lelah untuk teman-teman. Semoga lancar. Kita mulai ke soal nomor 1. Dinas Pendidikan Kabupaten XYZ akan melakukan pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor dengan nilai harga perkiraan sendiri yaitu 117 juta dalam kurung belum termasuk pajak. Berapa nilai maksimum kontrak yang dapat digunakan untuk pengadaan ini jika menggunakan metode pengadaan langsung? A. 117 juta, B. 129 juta 870 ribu, C. 100 juta, D. 200 juta, E. 101 juta. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Pengadaan langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Meskipun HPS bernilai 117 juta dalam kurung belum termasuk pajak, nilai maksimum yang diizinkan tetap 200 juta. Penjelasan opsi salah. Opsi A. Ini adalah nilai HPS tanpa pajak, bukan nilai maksimum kontrak yang diizinkan. Opsi B. Ini adalah nilai HPS dengan perkiraan PPN 11%, bukan nilai maksimum kontrak yang diizinkan. Opsi C. Ini adalah batas untuk jasa konsultansi, bukan untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya. Dan opsi E. Ini adalah nilai untuk pengadaan jasa konsultansi melalui metode pemilihan seleksi. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Dinas Perhubungan Kabupaten DEF akan melakukan pengadaan langsung untuk jasa konsultansi perencanaan rute transportasi dengan nilai HPS 98.500.000 dalam kurung termasuk pajak. Setelah melakukan evaluasi, pejabat pengadaan menemukan bahwa satu-satunya penyedia yang memenuhi kualifikasi mengajukan penawaran sebesar 105 juta rupiah dalam kurung termasuk pajak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pengadaan? A. Melakukan negosiasi untuk menurunkan harga hingga maksimal 98.500.000 rupiah. B. Menerima penawaran tersebut karena masih di bawah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi. C. Menolak penawaran dan melakukan pengadaan langsung ulang. D. Mengubah metode pengadaan menjadi seleksi. E. Meminta rekomendasi dari PA/KPA untuk tindakan selanjutnya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pembahasan. Pejabat pengadaan harus melakukan negosiasi harga berdasarkan HPS. Dalam kasus ini, negosiasi harus dilakukan untuk menurunkan harga hingga maksimal nilai HPS yaitu Rp98.500.000. Jika negosiasi berhasil, proses dapat dilanjutkan. Jika tidak, pengadaan langsung dinyatakan gagal dan harus diulang. Penjelasan opsi salah. Opsi B. Meskipun masih di bawah batas 100 juta rupiah, penawaran tidak boleh melebihi HPS. Opsi C. Menolak penawaran secara langsung tanpa negosiasi tidak sesuai prosedur. Opsi D. Mengubah metode pengadaan tidak diperlukan selama nilai masih dalam batas pengadaan langsung. Dan opsi E. Ini dapat menjadi langkah tambahan jika negosiasi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Tetapi langkah pertama adalah melakukan negosiasi. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Dinas Perdagangan Kabupaten JKL akan melakukan pengadaan langsung untuk 5 unit mesin kasir dengan nilai HPS 185 juta rupiah dalam kurung termasuk pajak. Setelah melakukan evaluasi dan negosiasi, diperoleh hasil sebagai berikut. Penyedia P 180 juta dalam kurung termasuk pajak, pengiriman 14 hari kerja. Penyedia Q 178 juta rupiah dalam kurung termasuk pajak, pengiriman 21 hari kerja. Penyedia R 182 juta rupiah dalam kurung termasuk pajak, pengiriman 7 hari kerja dan termasuk pelatihan penggunaan. Penyedia mana yang seharusnya dipilih oleh pejabat pengadaan jika waktu pengiriman dan pelatihan dianggap penting? A. Penyedia P, B. Penyedia Q, C. Penyedia R, D. Melakukan negosiasi ulang dengan penyedia P dan R, E. Mengubah metode pengadaan menjadi seleksi. Jawaban yang tepat adalah C. Penyedia R. Pembahasan. Meskipun harga bukan yang terendah,
Penyedia R menawarkan nilai tambah berupa waktu pengiriman tercepat dan pelatihan penggunaan. Dalam pengadaan langsung, selain harga, faktor teknis juga dapat dipertimbangkan jika dianggap penting. Mengingat waktu pengiriman dan pelatihan dianggap penting, penyedia R menjadi pilihan terbaik. Penjelasan opsi salah. Opsi A, meskipun harga dan waktu pengiriman cukup kompetitif, tidak ada nilai tambah seperti pelatihan. Opsi B, meskipun harga terendah, waktu pengiriman terlama dan tidak ada nilai tambah. Opsi D, tidak perlu negosiasi ulang karena sudah ada penawaran yang memenuhi kebutuhan teknis dan masih di bawah HPS. Dan yang E, mengubah metode pengadaan tidak diperlukan selama nilai masih dalam batas pengadaan langsung. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Jika barang garis miring jasa yang dibutuhkan tidak termasuk kriteria wajib namun terdapat dalam e-forecasting, apa yang harus dilakukan? A. Wajib melakukan e-forecasting. B. Melakukan tender terbatas. C. Mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku usaha lokal. D. Menggunakan metode pengadaan langsung. E. Menyusun ulang spesifikasi teknis sesuai dengan kebutuhan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Dalam hal barang garis miring jasa yang dibutuhkan tidak termasuk kriteria wajib namun terdapat dalam e-forecasting, keputusan pembelian melalui e-forecasting harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelaku usaha lokal. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Pokja Pemilihan Kabupaten XYZ melakukan evaluasi penawaran pekerjaan gedung dan fasilitas publik. Salah satu unsur yang dievaluasi oleh Pokja Pemilihan pada saat melakukan evaluasi teknis dokumen penawaran yaitu A. Pengalaman kerja personel, B. Surat penawaran, C. Jaminan penawaran, D. Harga satuan timpang, E. Rencana anggaran biaya. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan. Evaluasi dokumen penawaran pada metode evaluasi teknis meliputi 1. Spesifikasi teknis. Dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan yang tercantum dalam spesifikasi teknis dalam kurung apabila dikompetisikan seperti pada pengadaan barang. Yang kedua, jangka waktu pelaksanaan. Dievaluasi dengan memperhatikan masa pelaksanaan dan batas akhir dari waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, personil. Dievaluasi dengan memperhatikan persyaratan pengalaman kerja, pendidikan, dan sertifikat keahlian dalam kurung jika dipersyaratkan masing-masing personil. Yang keempat, metode pelaksanaan. Dievaluasi dengan memperhatikan kesesuaian metode pelaksanaan yang ditawarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku atau kriteria metode pelaksanaan yang ditetapkan. Dalam kurung, metode pelaksanaan hanya untuk kualifikasi usaha besar pada pekerjaan konstruksi. Dan yang kelima, proposal teknis dalam kurung jasa konsultansi. Dievaluasi dengan memperhatikan kesesuaian layanan, metodologi, dan gagasan baru yang ditawarkan dengan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan kualitas hasil pekerjaan yang diharapkan. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.